Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petvin Ratna Meikawati, SSIT MKes. Saya salah satu dosen pada program studi profesi bidan di Stikes Brebes dengan NIDN 0611058802. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Perkenankan, saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu adalah asuhan kebidanan pada Nifas. Mata kuliah ini adalah mata kuliah inti yang wajib diikuti di program studi dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek yang dipelajari di semester 5. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan mahasiswa untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan dalam memberikan service excellent. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah yang kemudian diturunkan menjadi 25 CPMK. CPMK tersebut kemudian akan dibagi menjadi 14 pertemuan tatap muka pembelajaran dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan pada Nifas ini yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan adaptasi fisiologi nifas. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen nifas normal pada ibu dan bayi dan manajemen nifas, dukungan menyusui, konseling tentang perawatan diri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan laktasi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami tentang aspek psikososial dan kultural pada nifas. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami nutrisi dan biokemistri masa nifas, biokemistri ASI. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis masalah umum yang terjadi pada postpartum. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis seksualitas pada periode postpartum. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis manajemen nifas yang meliputi dukungan menyusui, konseling tentang perawatan diri. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis berduka dan kehilangan. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menganalisis prinsip praktik dan asuhan postnatal care principle and practice, menerapkan ilmu dan riset tentang breastfeeding. Yang kesebelas, mahasiswa mampu menjelaskan peralatan dan teknologi pada breastfeeding. Yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai adaptasi ibu dan prosedur menyusui. Ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pemeriksaan postnatal. Yang ke-14, mahasiswa mampu memahami asuhan kebidanan pada puerperium abnormal. 15, mahasiswa mampu menjelaskan asuhan kebidanan pada ibu dengan kondisi khusus, mastitis, perinatal dengan gangguan mood dan kecemasan, postpartum endometritis, dan perdarahan postpartum. 16, mahasiswa mampu mendiskusikan asuhan postnatal di rumah sakit pada ibu post-SC. 17, mahasiswa mampu menjelaskan edukasi dan pengaturan kehamilan pada masa nifas. 18, mahasiswa mampu menjelaskan konsep home visit. 19, mahasiswa mampu menjelaskan keterampilan melakukan pencatatan, pembuatan laporan kasus individu, dan membuat surat rujukan. 20, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen dan administrasi obat yang digunakan dalam asuhan nifas. 21, mahasiswa mampu menjelaskan risk assessment tool. 22, mahasiswa mampu menjelaskan dukungan dalam menyusui.
23. Mahasiswa mampu menjelaskan asuhan postnatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks. 24. Mahasiswa mampu menjelaskan patient safety pada asuhan postnatal. 25. Mahasiswa mampu menjelaskan pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin, refleksi praktek klinik, penurunan risiko, dan promosi kesehatan pada postpartum. Selanjutnya, pokok bahasan di mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah adaptasi fisiologi, yang kedua manajemen nifas normal pada ibu bayi, yang ketiga seksualitas pada periode postpartum, yang keempat laktasi, yang kelima aspek psikososial dan kultural pada nifas, yang keenam nutrisi dan biokemistri masa nifas, biokemistri ASI, yang ketujuh masalah yang umum terjadi pada postpartum, yang kedelapan asuhan kebidanan pada peripernium abnormal. Berikutnya yang kesembilan, asuhan kebidanan pada ibu dengan kondisi khusus, mastitis, perinatal dengan gangguan mood dan kecemasan, postpartum endometritis, perdarahan postpartum. Dan yang ke-10, asuhan postnatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks. Yang ke-11, asuhan postnatal di rumah sakit pada ibu post SC. 12. Adaptasi ibu dan proses menyusui. Yang ke-13, pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin, refleksi praktek klinik, penurunan risiko, dan promosi kesehatan pada postpartum. Materi yang ke-14, manajemen dan administrasi obat yang digunakan dalam asuhan nifas. Selanjutnya, materi yang ke-15 adalah risk assistance tool. Yang ke-16 ada asuhan postnatal di rumah sakit pada ibu post SC. Kemudian materi ke-17 edukasi dan pengaturan kehamilan pada masa nifas. Materi ke-18 ada konsep home visit. Materi ke-19 ada keterampilan melakukan pencatatan, pembuatan laporan kasus individu, dan pembuatan surat rujukan. Selanjutnya, materi ke-20 ada pemeriksaan postnatal. Materi ke-21 ada berduka dan kehilangan. Materi ke-22 ada pasien safety dan asuhan postnatal. Dan materi ke-23 prinsip praktik dan asuhan postnatal care, principle and practice, menerapkan ilmu dan riset tentang teknologi dan peralatan pada breastfeeding. Dan materi yang terakhir adalah manajemen nifas, dukungan menyusui, konseling tentang perawatan diri. Dalam perkuliahan ini, saya menggunakan metode DII, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam pembelajaran baik secara teori maupun praktek laboratorium, saya menggunakan sumber-sumber terkini dan jurnal-jurnal kebidanan. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan adalah PowerPoint dan daftar tilik atau checklist praktikum. Media pembelajaran lain yaitu presentasi, diskusi kelompok, dan demonstrasi untuk menciptakan keaktifan mahasiswa dalam belajar di kelas, sehingga mahasiswa dapat terlatih dalam berpikir kritis yang berkaitan dengan materi yang saya berikan. Selama masa pembelajaran, saya menggunakan metode daring dan luring. Untuk metode daring, saya menggunakan aplikasi Zoom dan pemberian materi menggunakan aplikasi WhatsApp. Di awal perkuliahan, saya akan membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa dengan harapan bisa menciptakan suasana yang kondusif dan terbuka. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang RPS, membahas kontrak perkuliahan untuk membuat kesepakatan bersama terkait perkuliahan, baik itu teori maupun praktikum, nilai batas minimum, tugas, kuis, serta presentasi penilaian agar mahasiswa memiliki pandangan pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Untuk sistem evaluasi, yaitu dengan menilai yang pertama adalah keaktifan sebesar 5%, kemudian ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%, praktikum 15%, dan tugas individu 20%. Untuk kehadiran, mahasiswa tidak boleh kurang dari 80%. Hal ini merupakan sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Nifas.
Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai menyusui. Sebelum saya mulai, saya absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk untuk hari ini? Hadir semua. Oke, saya panggil satu-satu ya. 1 Intan ada? Hadir. 2 Idris? Hadir Ibu. Oke, 3 Kandi Rupi? Hadir Ibu. 4 Kardila? Hadir Ibu. 5 Pipit? Hadir Ibu. Oke, 6 Tiara? Hadir Ibu. Oke, 7 Salisia? Hadir Ibu. Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan bisa dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan mengingatkan kembali mengenai RPS pada perkuliahan kita hari ini yang akan kita pelajari selama sisa semester ini. Jadi untuk RPS ini kita ada jurnal yang bisa dibahas, yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah laktasi untuk teknik menyusui. Oke? Materi kita adalah adaptasi untuk menyusui dan cara menyusui yang benar. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira ada yang masih ingat tidak materi yang kita bahas kemarin? Saya Ibu. Oke, Mbak Idris? Izin menjawab Ibu, materi kemarin yaitu tentang ASI eksklusif. Pengertian ASI eksklusif sendiri adalah pemberian ASI kepada bayi selama 6 bulan tanpa makanan atau cairan apapun kecuali indikasi dari dokter. Oke, good. Yang lain? Saya Ibu. Oke, Mbak Lia? Izin jawab, untuk ASI eksklusif ini ada 3 jenis. Yang pertama ada ASI kolostrum yang keluarnya 1-3 hari dan juga warnanya kemungkinan. Kemudian yang kedua ada ASI masa peralihan yang keluarnya hari ke-4 sampai hari ke-10 dan juga ASI susu matur yang keluarnya pada hari ke-10 dan seterusnya. Oke, bagus. Yang lain sudah ingat ya untuk materi kita yang kemarin? Kita melanjutkan. Di sini ada adaptasi ibu. Materi kita hari ini ada 2. Yang pertama adalah laktasi, yang kedua adalah cara menyusui yang benar. Untuk checklist cara menyusui yang benar, kemarin ibu sudah kirim lewat grup WhatsApp ya. Nanti hari ini kita praktekkan untuk ini. Sudah dibaca ya checklistnya kemarin? Sudah, Ibu. Oke. Kemampuan akhir di pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memberdayakan keluarga dalam asuhan kebidanan pada nifas tentang breastfeeding. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Untuk fisiologi laktasi merupakan suatu interaksi yang sangat kompleks yang melibatkan produksi atau pembentukan kelenjar payudara, sekresi dan pengeluaran ASI oleh kelenjar susu pada ibu menyusui. Jadi pada proses laktasi ini hanya melibatkan 3. Yang pertama adalah produksi atau pembentukan, yang kedua adalah sekresi, kemudian yang ketiga adalah pengeluaran. Pembentukan kelenjar payudara terjadi pada 3 tahapan. Di sini ada masa kehamilan, kemudian di usia kehamilan 3 bulan, dan pada usia trimester ke-2. Untuk produksi ASI, di sini ada refleks prolaktin dan refleks pelepasan ASI, pengaruh atau penyebab yang mempengaruhi produksi ASI-nya. Untuk produksi ASI itu sendiri, kadar prolaktin pada ibu menyusui akan menjadi normal setelah 3 bulan melahirkan sampai menyapih anak. Pada saat tersebut tidak akan meningkatkan prolaktin walau ada isapan pada bayi. Pada ibu nifas yang tidak menyusui, misalnya pada kasus bayinya meninggal, kadar prolaktin akan menjadi normal pada minggu ke-2 sampai dengan minggu ke-3. Untuk pengeluaran ASI, apabila bayi disusui, maka gerakan menghisap yang berirama akan menghasilkan rangsangan saraf yang terdapat pada glandula pituitari posterior sehingga keluar hormon oksitosin. Oke. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi down reflex atau refleks menelan di sini ya. Untuk refleks menyusui ini kita kira-kira bisa meningkat karena apa? Pada saat proses menyusui di
dia melihat bayi, mendengar suara bayi, mencium bayinya, memikirkan untuk menyusui bayinya, itu bisa meningkatkan hormon menyusui. Kalau menurunkan, dipengaruhi oleh stres, bingung, kemudian ada pikiran kacau, takut, dan cemas di situ. Nah, refleks ini yang sering ketukar-tukar nih kalian, ya kan? Untuk refleks mekanisme hisapan pada bayi, Rowling itu yang refleks seperti apa? Refleks mencari. Jadi ketika ujung kita disentuhkan ke mulut bayi, bayi akan menoleh untuk mengikuti telunjuk. Kemudian yang kedua adalah sucking refleks. Sucking refleks itu apa? Mengenyot. Iya, mengenyot. Jadi ketika si bayi disodorkan puting, dia akan mengenyot. Itu adalah refleks sucking. Untuk refleks swallowing adalah menelan, betul. Untuk refleks menelan. Jadi ketika 3 refleks ini normal, berarti proses menyusuinya dia berlangsung normal di situ. Nah, untuk masuk ke cara menyusui yang benar di sini untuk checklist kemarin sudah ya? Sudah dibaca? Sudah. Berarti kalau sudah dibaca, saat sekarang siap ya untuk maju? Kira-kira siap enggak untuk maju? Siap. Sebelum saya masuk ke praktek, ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu. Oke, Tiara, apa yang mau ditanyakan, Tir? Ciri-ciri perlengkapan yang tepat saat menyusui itu seperti apa? Ciri-ciri perlengkapan yang tepat untuk menyusui, ada yang bisa jawab? Yang lain? Tidak ada. Kira-kira kalau bayi menyusu benar, itu posisinya seperti apa? Ada yang tahu? Suaranya atau mukanya gitu? Jadi ketika posisi bayi menyusui yang benar adalah tadi, semua harus masuk. Mulai dari putingnya, kemudian areolanya, kemudian apa lagi? Kalau posisi menyusui yang benar itu yang harus masuk apanya? Checklistnya kan sudah dibaca nih kemarin. Apa nih kira-kira? Dari yang sudah masuk tadi apa? Mulutnya. Yang harus dimasukkan semua ke dalam mulut bayi apa? Puting, kemudian areola, sampai bunyi apa? Kalau bayi kan kalau menyusu ada suara seperti itu ya. Nah, itu salah satu indikator. Jadi kalau tadi Mbak Tiara bilang, Bu, posisi yang tepat atau posisi yang benar ketika menyusui seperti apa? Ya, ketika puting dan areola itu bisa masuk secara sempurna. Gitu ya, Mbak Tiara. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup, kita lanjut ke cara menyusui yang benar. Di sini prolog dulu sebelum masuk ke checklist praktek. Di sini ada teknik menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar. Jadi kalau hanya masuk di putingnya tok bisa dikatakan benar nggak? Tidak. Berarti harus mencakup semuanya. Oke. Manfaat bagi ibu dan bayi apa di sini? Kalau untuk ibu mengurangi resiko perdarahan dengan cara apa? Memperlambat. Yang kedua menurunkan berat badan secara alami. Yang ketiga penting bagi ibu untuk mencurahkan kasih sayang karena terjadinya bonding. Yang ke bayinya keuntungannya apa kira-kira di situ? Kolostrum mengandung antibodi untuk kekebalan tubuh mencegah infeksi. Yang kedua, ASI mengandung campuran yang cepat berbagai bahan makanan untuk nutrisi ibu ke bayinya. Kemudian yang ketiga adalah ASI mudah dicerna oleh bayi. Nah, di sini ada posisi dan perlekatan menyusui yang benar. Ada posisi berdiri, ada posisi duduk, dan ada posisi rebahan. Ini siapa? Ibunya bisa, bayinya juga bisa. Oke, nah masuk ke langkah menyusui yang benar. Kemarin checklistnya sudah, kemudian sudah dipelajari, sudah dibaca belum? Sudah. Kalau sudah dibaca, siapa yang berani mencoba untuk
Selanjutnya, dekatkan bayi, berikan rangsangan. Oke, caranya memberi rangsangan seperti apa? Dekatkan puting ke mulut bayi. Oke. Selanjutnya, tarik dagu dan masukkan area puting dan areolanya. Oke. Setelah masuk semua, oke, lakukan sebaliknya kanan dan kiri. Oke, sebentar. Langkah yang keempat, sebelum sudah dimasukkan, terus caranya pegang payudara bagaimana? Ya, caranya pegang gimana? Yang sudah di ini. Hurufnya C, ya. Jadi ketika memegang payudara itu adalah hurufnya C. Yang 4 ada di bawah, yang satunya ada di atas. Seperti tadi. Begini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, jika sudah selesai, keluarkan menggunakan jari kelingking, oke, atau ditarik dagunya. Setelah itu, lakukan seperti awal huruf C dan keluarkan ASI, oleskan di areola. Oke, bagus, good. Terima kasih Mbak Pipit untuk demonstrasi singkatnya yang sudah dipelajari lewat checklist ya. Oke, jadi yang perlu direview di sini untuk teknik menyusui yang benar adalah yang pertama diperhatikan posisinya. Jadi posisinya tangan itu harus benar. Dia posisinya harus berada di bawah. Ya, harus berada di bawah. Hurufnya adalah tangannya membentuk huruf C. Seperti ini, kemudian dikeluarkan sedikit, dioleskan, baru didekatkan. Poin yang kedua dari teknik menyusui adalah sebelum dan sesudah dilakukan menyusui harus oleskan terlebih dahulu sisa asinya. Poin yang ketiga yang harus diperhatikan apa? Ketika sudah menyusui harus dilakukan pada payudara kanan dan kiri. Jadi ketika hari ini jam sekarang menyusui di payudara kiri, nanti bergantian di payudara sebelah kanan. Kemudian berikutnya adalah, nah, setelah kenyang disusui harus disendawakan. Betul. Caranya menyendawakan bagaimana? Caranya menyendawakan ada 3. Yang pertama, disampirkan ke pundak, kemudian dipukul, tepuk-tepuk. Kemudian cara yang kedua, ditidurkan di pangkuan. Betul, ditidurkan di pangkuan, kemudian ditepuk-tepuk. Yang terakhir adalah posisi dengan tetap ditepuk-tepuk. Jangan terlalu keras menepuknya ya, karena posisi bayi kecil. Tadi kita membahas tentang perlekatan ya, sudah selesai. Baik, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, materi kita terakhir setelah praktek adalah cara mengamati teknik menyusui kita berhasil atau tidak adalah dengan cara 1, melihat bayi itu tenang atau tidak. Yang kedua, bayi menempel pada perut ibu. Jadi kalau menyusuinya menempel seperti tadi ya, baju harus dibuka semuanya, berarti itu teknik menyusuinya bisa dikatakan berhasil atau benar. Kemudian mulutnya terbuka, dagunya menempel. Tadi ya Mbak Tiara yang bertanya ya bagaimana cara melihatnya, dengan cara mulutnya terbuka, puting areolanya masuk. Itu salah satu indikator bahwa teknik menyusuinya adalah tepat. Kemudian yang terakhir, hidungnya menyentuh ke payudara. Itulah kenapa tadi pada saat menyusui payudara harus dipegang supaya tidak menutup hidung pada bayinya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini selesai. Praktek kita teknik menyusui sudah kita laksanakan. Nanti minggu depan bisa kita agendakan untuk penilaian ya, mandiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar. Sampai ketemu nanti kita di laborat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi
Demikian video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT-PT. Semoga dapat memberikan gambaran sebagai salah satu tugas dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.